Kita menempatkan ego kita menempatkan keinginan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan izinkan untuk kita ini mengalami dan memikirkan apa sih yang penting di dalam hidup ini. Nyangkalan diri ketika kehidupan yang sulit, sangkali diri dan meresponi panggilan Tuhan di tengah situasi yang sulit. Dan kita tidak lagi kemudian memberitakan siapa Yesus. Celaka kita, saudara sekalian. Apakah penyembahan dan ibadah kita itu berkenan kepada Dia? Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak-hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, siang, atau malam bagi jemaat sekalian yang mungkin nanti mendengarkan rekaman khotbah ini atau yang hari ini khususnya yang mengikuti live streaming ya. Apa kabar saudara sekalian? Kami tetap berharap dan berdoa supaya kita semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, mungkin di depan tadi sudah ada sedikit undangan untuk mengikuti pelatihan UMKM ya. Saya secara pribadi juga mengundang saudara sekalian untuk ikut. Ini bukan pelatihan untuk dapat duit lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah berpikir, kita percaya bahwa Tuhan juga menggunakan uang ya untuk menggerakkan pelayanan, tetapi uang bukan segalanya. Kita percaya tanpa uang pun Tuhan bisa menggerakkan pelayanan, bahkan Tuhan juga bisa menggerakkan banyak orang untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ini penting di dalam konteks mandat budaya. Ya, seperti kita tahu bahwa Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan itu bukan sekedar mendapatkan omset, uang, benefit, profit dan lain sebagainya, tetapi pekerjaan adalah bentuk hormat kita kepada Tuhan. Maka bergabung bersama kita belajar di tengah situasi sulit ini untuk menghormati Tuhan melalui pekerjaan ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada kita. Nah, hari ini bukan seminar tentang pekerjaan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat sebuah tema yang saya yakin ini juga menjadi pergumulan kita ya di tengah-tengah bulan ibadah di bulan ini, di tahun ini. Yaitu temanya menyembah Allah yang dikenal. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita melihat tentang tema ini, menyembah Allah yang dikenal, maka paling tidak ada asumsi di balik tema ini. Kalau saya menduga-duga, kemungkinannya adalah yang pertama, kita semuanya mengenal Tuhan. Ya dong, kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia lalu memperkenalkan dirinya. Jadi ini bukan masalahnya manusia berdosa mengenal Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri sudah memperkenalkan dirinya, karena mustahil manusia yang berdosa bisa kenal Tuhan kalau dia tidak menyingkapkan siapa dirinya. Maka asumsinya adalah kita semuanya sudah kenal Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan itu belum tentu menyembah Tuhan. Kalau kita membaca di kitab suci, iblis pun tahu siapa Yesus, bahkan dia gemetar. Tapi pada waktu iblis itu kenal Tuhan bukan berarti dia menyembah Tuhan dong. Tetapi asumsi yang kedua adalah begini, kita semuanya sedang menyembah Tuhan.
Kita ini ibadah, kebaktian, kita menyembah Tuhan. Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, apakah kita sudah mengenal Dia? Nah ini menjadi pertanyaan penting buat hari ini kita bahas bersama sebelum kita masuk di dalam teks ini. Mortimer Adler, salah seorang penulis ensiklopedia, itu menaruh pendahuluan tentang Allah itu lebih panjang dari semua tema-tema lainnya. Bayangkan, ensiklopedia itu banyak sekali, tetapi satu bagian yang paling panjang adalah tentang bagian tentang Allah. Dan yang menarik, orang ini yang tidak kenal Tuhan, itu mengatakan demikian, dari semua bidang ilmu pengetahuan apapun, dampak dari setiap pikiran dan perilaku manusia, itu lebih besar tergantung dari kepercayaannya kepada Tuhan, atau penyangkalannya kepada Tuhan. Paling tidak di dalam kalimat singkat ini kita bisa mendapatkan pesan, bahwa bagaimana kita berpikir dan bertindak itu adalah sebuah ekspresi dari sebuah keyakinan dan kepercayaan. Apa yang kita pegang, apakah kita percaya Tuhan atau tidak. Maka kalau asumsi tentang tema itu kita bawa, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Kalau kita mengatakan sudah, berarti pertanyaannya, apakah kita sudah menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Atau mungkin sebaliknya, kita sudah menyembah Tuhan, kita merasa kita sudah menyembah Tuhan. Tetapi kemudian kita tidak mengenalnya dengan sungguh. Oh Pak Joy kok menghakimi? Enggak begitu juga sih. Enggak menghakimi juga, tetapi kita perlu introspeksi pagi ini, bahwa sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini adalah sebuah gambaran tentang pengenalan kita kepada Tuhan harusnya. Maka pengenalan kita akan membuahkan penyembahan demi penyembahan kepada Dia. Saya akan membuka dengan quotation seperti ini. Menyembah Allah tanpa mengenal kebenaran tentang Allah adalah sebuah penyembahan berhala. Menyembah Allah tanpa mengenal kebenarannya. Artinya kita sedang membuat Allah sendiri yang kita rasa, kita pikir, kita sedang sembah Dia. Padahal sebenarnya kita tidak mengenal Dia, sehingga pada waktu kita menyembah Dia, kita sendiri membuat sebuah praduga-praduga tertentu di dalam akal pikiran kita bahwa ini adalah Allah. Nah ini adalah Allah itu versinya siapa? Apakah versinya kitab suci? Kalau versinya kitab suci, artinya tidak mungkin tidak kita membaca dulu firman supaya kita mengenal Tuhan. Nah dalam bagian ini kita coba menggali lebih dalam. Apakah kita sungguh menyembah Allah yang dikenal? Kalau memang demikian, lalu mengapa kalimat ini bisa muncul? Itu sebuah kepercayaan umum. Ini menarik ya. Saya banyak ketemu dengan orang Kristen, pada waktu ngomong tentang agama, jawabannya begini, kepercayaan bahwa semua agama itu sama-sama benar, atau kesalahan yang setara. Semuanya menuju kepada Tuhan yang satu kok, cuma jalannya beda-beda. Saya tidak tahu apakah semua jemaat hari ini yang melihat video ini juga pernah mengambil sebuah kesimpulan demikian. Pada waktu kita ketemu dengan rekan, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan teman, ketemu dengan kerabat, kita selalu ngomong begini, semua agama sama saja kok Om. Sama saja lah, caranya beda-beda. Yang satu Alkitab, satu Al-Quran, satu Tripitaka. Tapi menyembahnya Tuhan yang sama kok. Jadi sudahlah, kita tidak harus mendiskusikan bagian ini. Bahkan di dalam bagian yang sangat penting dan krusial membuat kita tidak lagi memberitakan Injil. Karena kita merasa semua agama sama saja. Tapi apakah sungguh semua agama sama saja? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali variabel, tapi pagi ini saya akan coba highlight ini lebih dalam. Paling enggak dua hal saja. Yang pertama tentang konsep Allah. Di dalam dunia agama-agama di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Trimurti ada, tapi Tritunggal itu tidak ada. Bahwa kita percaya satu Allah yang esa, tapi punya tiga pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian harus memahami ini. Orang Kristen itu tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen itu menyembah dan memuji dan percaya kepada satu Allah yang esa. Di dalam kitab Ulangan dikatakan kata esa satu itu dari kata ehad bahasa Ibrani. Tapi satu tidak selalu melulu tunggal. Karena kata satu bisa menunjukkan kejamakan. Contoh, kalau ditanya Pak Jo ini punya berapa keluarga? Saya bilang satu. Tetapi satu keluarga saya isinya ada istri dan 3 anak, jadi 4, sama saya jadi 5. Apakah saya punya 5 keluarga? Tidak. Dalam konteks bagian lain, Yosua pada waktu menantang jemaat bangsa Israel untuk menyembah Jehovah, lalu dikatakan dengan satu suara bangsa itu mengatakan bahwa aku akan menyembah kepada Yahweh.
Pertanyaannya, satu suara itu apakah satu orang? Tidak, ribuan orang. Jadi jangan sampai kita itu berpikir satu berarti harus tunggal. Tidak demikian. Nah, Allah Tritunggal ini menjawab sebenarnya pertanyaan dari orang ateis yang tidak percaya pada agama. Yang mengatakan demikian, apakah Allah itu kasih? Semua agama yang mengatakan, yes, Allah itu adalah Allah yang kasih. Lalu orang ateis akan bertanya, sejak kapan Allah itu menjadi Allah yang mengasihi? Mungkin saudara bingung lalu berpikir, sejak kapan? Ya sejak pada mulanya lah. Tapi ini pintarnya orang ateis, karena mengatakan kasih itu adalah kata kerja. Kasih itu membutuhkan minimal 2 objek. Maka kalau hanya ada satu Allah, pada mulanya Allah mengasihi siapa? Allah mengasihi siapa? Dan kalau semua agama dikatakan Allah mengasihi siapa, maka jawabannya Allah mengasihi ciptaannya. Lalu orang ateis mengatakan itu bukan Allah. Karena Allah itu harusnya tidak tergantung oleh apapun dan siapapun. Maka kalau Allah untuk mengasihi membutuhkan ciptaan, itu bukan Allah namanya. Tetapi kekristenan menawarkan sebuah keindahan yang lain. Yaitu di dalam dirinya ada 3 pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka di dalam kekekalan Allah Bapa mengasihi Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Di dalam dirinya mereka saling mengasihi. Dia tidak membutuhkan ciptaan untuk menjelaskan dirinya adalah Allah yang penuh kasih. Konsep yang kedua adalah apakah mungkin semua agama sama? Tidak mungkin, karena di dalam moralitas kebaikan saja, kita percaya sekali bahwa orang Kristen bukan berbuat baik untuk masuk surga, bukan. Orang Kristen itu percaya bahwa tidak perlu berbuat baik untuk bisa masuk surga, karena sudah selesai di atas kayu salib. Perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang percaya kepada Kristus bukan untuk membawa dirinya kepada surga, bukan. Tapi sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena oleh anugerah Kristus, aku yang tidak layak dan berdosa ini diberikan privilege, diberikan kehormatan, diberikan hak istimewa, diberikan anugerah untuk menjadi anak Bapa di surga. Maka orang yang berdosa yang tidak layak ini percaya bahwa karena jasa Yesus dia diselamatkan, hidupnya akan berbuat kebaikan. Maka ini berbeda dengan semua agama lain yang mengajarkan untuk bisa masuk ke dalam surga, you harus berbuat yang baik. Mustahil. Saya selalu bicara kepada jemaat seperti ini. Kalau Bapak Ibu melihat aqua ini, 250 mili yang sangat baik, bisa diminum. Baik. Tapi sebelum diminum ditetesi 0,01 ml racun tikus yang mematikan. Jawabannya sangat sederhana. Walaupun yang jelek itu sedikit, tidak membuat yang jelek ini jadi baik karena yang baiknya banyak. Tidak, sebaliknya karena yang kecil ini, semua yang baik ini jadi rusak. Jadi kalau manusia berusaha untuk masuk ke dalam surga dengan perbuatan baik, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi sempurna tanpa sedikit pun dosa yang ada di dalam hidup kita? Jawabannya adalah mujiono, bukannya mustahil jawabannya. Tidak mungkin. Maka kekristenan menawarkan sebuah bagian yang sangat berbeda, bukan hanya berbeda, tetapi bertentangan satu dengan yang lain. Tidak hanya tentang pengenalan tentang Allah bagian kepercayaan ini, tetapi juga kita mendapati bahwa menyembah Allah yang dikenal itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Karena realita tentang kehidupan itu tidak sejalan, tidak selaras dengan bagaimana kita memahami Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penyayang. Bayangkan saja Harold Kushner, saya selalu mengulang bagian seorang rabi yang mempunyai anak usia 4 tahun didiagnosa sebuah penyakit penuaan dini. Ada waktu usia 14 tahun kemudian anak ini meninggal dunia, Harold Kushner memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan dan menerbitkan sebuah buku When Bad Things Happen to the Good People. Bagian yang kedua, Charles Templeton, siapa dia? Seorang pendeta besar, temannya Billy Graham. Sudah mengembalakan banyak sekali jemaat. Suatu kali mengejutkan dunia ketika dia mengatakan, I don't believe in God anymore. Saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena dia melihat realita di dalam dunia ini mengatakan penderitaan, kesulitan, tekanan kehidupan seakan-akan mengatakan tidak ada lagi intervensi dari Allah. Atau mungkin Kevin Carter, seorang pemenang Pulitzer.
yang kemudian ditemukan gantung diri di apartemennya setelah dia memenangkan sebuah foto yang dia ambil di Afrika. Ketika seorang bayi kecil yang tergeletak, tidak ada yang mau menjamah, melihat, dan di belakangnya ada burung pemakam bangka yang siap memakan bayi ini. Kevin Carter berkata, di manakah Allah? Where is God? Kadang-kadang pengenalan kita akan Allah, menyembahan kita kepada Allah tidak semudah seperti kita pikirkan, bukan? Atau dalam kelompok yang lain, 3 orang ini paling tidak menggambarkan bagaimana banyak orang, bahkan orang Kristen mungkin, yang merasa bahwa tidak perlu, tidak penting menyembah Allah. Tidak perlu, tidak penting mengalami Tuhan. Tetapi yang penting adalah, you buat baik atau tidak. Ted Turner, seorang pendiri CNN, pernah berkata, Christianity is for a loser. Kekristenan hanya untuk pecundang. Tapi tahukah kita bahwa mereka adalah seorang Protestan konservatif? Hugh Hefner, seorang pendiri Playboy, majalah orang tua yang luar biasa. Ya luar biasa kacau maksudnya. Ya, kental dengan ajaran metodis pada waktu remaja. Bahkan seorang Oprah Winfrey pun pada waktu kecil adalah orang yang seringkali mengutip ayat Alkitab. Tapi begitu beranjak dewasa, mereka mengambil sebuah kesimpulan begini, agama itu hanya membuat orang bertempur, bermusuhan, berkelahi satu dengan yang lain. Sekali lagi, waktu di awal saya menjelaskan tentang perbedaan agama, saya bukan mengajak kita menjadi intoleran, saudara sekalian, bukan. Justru toleransi di dalam dirinya sendiri membutuhkan perbedaan. Tidak mungkin ada toleransi kalau tidak ada perbedaan. Kita ada di dalam bangsa Indonesia yang kita kasihi, Bhinneka Tunggal Ika, salah satu bagian dari hikmat umum Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Jadi aku punya teman yang beragama lain dengan aku, bukan berarti aku berbeda pandangan, aku membenci dia, enggak dong. Aku berbeda pandangan, tetapi Kristus mengatakan, kasihilah sesama manusia, bukan karena latar belakang agama, sosial, ekonomi, lain sebagainya, bukan, kasihilah sesamamu manusia. Tapi kalau kita berbeda pandangan, kita harus jelas dan firm, karena di dalam filsafat agama, agama tidak mungkin semua benar. Yang satu percaya hanya ada satu dan satu-satunya. Yang satu percaya satu Allah 3 pribadi. Yang satu mengatakan ada banyak sekali partikel-partikel ilahi di dalam dunia ini. Berbeda-beda semuanya. Tapi kita tetap di dalam bangsa ini. Maka pada waktu kita bicara tentang menyembah Allah yang dikenal, seperti apakah pengenalan kita kepada Allah menentukan bagaimana kita menyembah Allah yang sesungguhnya. Sebuah buku dari Michael Horton mengatakan demikian. Kita, orang Kristen, itu selalu bicara tentang menjangkau jiwa. Tapi justru kita kehilangan banyak jiwa. Apakah orang Kristen sesungguhnya tahu apa yang mereka percaya? Dan mengapa mereka percaya? Ini kan menarik ya. Saudara sekalian, saya pernah mendapati beberapa orang Kristen yang di dalam media sosial itu sangat rajin sekali. Suatu kali ada sebuah quote yang di-likes oleh orang tersebut yang adalah orang Kristen yang saya tahu dan mengatakan yes. Padahal quotation itu, kalimat itu bertentangan dengan kitab suci. Tapi memang terlihat baik dan luar biasa, memotivasi. Tapi kita perlu balik bertanya, apakah itu sesungguhnya apa yang Alkitab katakan? Karena ekspresi tindakan, pikiran, perilaku kita menunjukkan apa yang sebenarnya kita percaya. Dan kalau kita percaya universalisme bahwa semua agama itu sama saja, dan kita tidak lagi kemudian memberitakan siapa Yesus, celaka kita saudara sekalian. Apakah penyembahan dan ibadah kita itu berkenan kepada Dia? Maka paling tidak saya membuat kualifikasi sedemikian. Tentang penyembahan dan mengenal Allah adalah 3 kelompok, yaitu kelompok mistik yang mengatakan yang penting mengalami Tuhan, tidak penting membaca Alkitab. Setiap kali saya datang beribadah, bulu kuduk merinding om. Nah kalau bulu kuduk merinding itu berarti Allah hadir. Nah masalahnya saya jalan-jalan ke kuburan juga bulu kuduk merinding. Apakah pertanyaannya kehadiran Allah di kuburan, semua bagian Allah hadir, betul. Tapi kehadiran Allah menyatakan kasih dan kuasanya dengan keadilannya itu berbeda-beda. Atau mungkin kelompok yang kedua, kelompok akademisi yang mengatakan yang penting doktrin, belajar, percaya pada Tuhan. Tapi kemudian kita banyak menimbulkan pertanyaan. Atau kelompok yang ketiga, sudahlah gak usah berdebat, gak usah pusing. Yang penting perbuatanmu baik. Yang penting kamu itu charity. Yang penting kamu sisihkan uangmu.
Sekali lagi saudara sekalian, perbuatan baik tak bisa dan tak mungkin dinilai dari apa yang kelihatan. Karena sebuah kebaikan dimulai dari sikap hati dan pikiran. Lalu kemudian diekspresikan dengan bentuk perbuatan. Maka kita perlu mengevaluasi hati dan pikiran kita hari ini. Apakah setiap penyembahan yang kulakukan, setiap ibadah online yang aku sekarang jalankan, itu muncul dari sebuah bentuk penyembahan karena aku kenal Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Maka walaupun aku ada di rumah dan melihat tayangan YouTube online seperti ini, aku tahu, aku sadar Allah bersama dengan aku. Hari ini aku berhadapan dengan Dia, Allah yang besar, Allah juru selamatku, Allah yang menebus dosa manusia. Kepada Dialah aku tersungkur walaupun di hadapanku hanya ada monitor. Sudah, kita perlu memahami bagian lebih penting. Karena sebenarnya apa yang kita sedang gambarkan dan tahu pikirkan hari ini diwujud nyatakan di dalam kitab Ulangan. Yes. 5 kitab Musa. Kejadian menjelaskan tentang kedaulatan Allah, siapa Allah yang berotoritas, dimulai dari segala sesuatu pada mulanya Allah menciptakan. Tapi setelah itu ada kitab Keluaran ketika Israel dipimpin oleh Tuhan dari semua bangsa, dia dipilih dan dikhususkan karena dia ingin. Lalu kemudian masuk kitab Imamat, sebelum mereka melangkah ke tanah perjanjian. Allah berfirman kepada bangsa ini, yuk kalibrasi lagi hidupmu dan hatimu, karena sudah ratusan tahun kamu ada di Mesir, sana diperbudakan. Konsepmu tentang Allah, konsepmu tentang penyembahan diulang oleh Tuhan di kitab Imamat. Ya, ini kitab Imamat yang menjadi momok bagi kita pada waktu kita membaca. Tapi kalau kita melihat secara overview, kita tahu dan sadar ini penting sekali kitab Imamat. Kan ini menentukan sebelum masuk kitab Bilangan. Untuk menyiapkan semua bala tentara, anak-anak pemuda yang akan berperang, Tuhan seakan-akan ingin memastikan pola penyembahan yang benar. Tetapi menarik sekali di dalam kitab Ulangan. Dalam bahasa lainnya dikatakan Deuteronomi. Deuteronomos, Deutero itu kedua, nomos itu adalah hukum. Ini bukan hukum yang kedua, tetapi Allah ingin sekali mengulang apa yang sudah disampaikan di dalam kitab Imamat, diulang, semua hukum-hukumnya ingin diulang. Seakan-akan Allah itu ingin memastikan kepada bangsa ini bahwa sesungguhnya apapun yang akan terjadi dalam perjalanan kesulitan yang terjadi, bangsa ini tahu bagaimana mereka mengenal Allah yang dikenal dan menyembahnya. Selama kita tidak menerima bagian ini dan mengerti bagian ini, tidak akan pernah ada ibadah. Maka ini poin yang pertama dari 10 poin yang akan kita sampaikan. Bukan ya, 2 saja ya. Karena ada virtual blessed core hari ini ya. Habis kebaktian kita kumpul bersama, saling ngobrol dan saling mendoakan di sana. Ini poin yang pertama. Di dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan menemukan sebuah kalimat yang menarik sekali. Sebelum masuk di dalam bagian tersebut ada kata, maka sekarang hai orang Israel. Dalam terjemahan lain kata maka sekarang, therefore artinya ini sebuah kelanjutan sebuah kisah. Kisah tentang apa? Ayat pasal yang ke-10 menjelaskan bahwa tentang loh batu. Di mana Musa itu mendapatkan dari Tuhan. Dan dalam konteks bagian itu diulang lagi oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Musa melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kasih karunia Tuhan kepada Musa masih tetap. Lalu therefore artinya adalah ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya. Melalui atribut moral di dalam 2 loh batu. Demikianlah Allah yang kau kenal hai bangsa Israel. Maka sekarang apa katanya? Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut? Ini di ayat 12. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, berita firman Tuhan hari ini meminta kita untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Terlepas dari pengenalan kita kepada Tuhan, yes itu penting. Terlepas dari pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, yes itu penting. Terlepas dari semua perbuatan yang mencerminkan iman kita, yes itu penting.
Tapi ketiga hal ini tidak akan pernah ada artinya sebelum aku dan engkau submit to Him, tunduk kepada Allah Jehovah. Tunduk kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya, yang digambarkan di dalam kitab Ulangan, Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang ajaib, yang penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia bangsa Israel yang bebal, yang harusnya dibuang. Tetapi Allah dengan begitu sabar menuntun bangsa ini, memberikan kesempatan demi kesempatan terus menerus kepada bangsa ini. Saudara sekalian, bukankah Allah yang seperti itu yang hari ini juga kita alami, bukan? Berapa banyak kesalahan bahkan pada waktu doa pengakuan dosa, kalau mau jujur. Apa isi doa pengakuan dosa kita? Speechless, gak ada yang bisa dikatakan. Kalau kita mau melihat di monitor tulisannya apa? Copy paste. Copy paste dari kemarin, bukan. Yang tahun lalu aja belum kelar kok Tuhan. Mau mengakui dosa-dosa yang terus menerus. Oke, dalam FCG kemarin saya membagikan satu bagian gini loh. Poin penting adalah sampai mati kita pasti bikin salah sih. Pastilah. Oleh karena itu bukan karena kebaikan kita masuk surga, bukan. Tapi karena Kristus yang sudah melakukannya di atas kayu salib. Tapi apakah dengan demikian kita lalu ongkang-ongkang kaki tidak melakukan sesuatu? Enggak. Yang Tuhan sedang apresiasi adalah apakah ada usaha. Ya, di FCG kemarin saya kasih contoh seorang anak yang pindah tempat ya. Dari kota A ke kota B, seorang misionaris. Nah, kota ini beda negara kurang lebih begitu. Karena budayanya berbeda, dia waktu sekolah di sekolah yang baru nilainya jelek terus. Nah, bapaknya dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, ini kisahnya waktu dia dipanggil, dia bersama dengan ibu-ibu lain. Ibu-ibu lain ini kan ada talenta tertentu ya, ketika ngelihat laki-laki itu dipanggil di kepala sekolah itu selalu ada yang lain gitu ya. Ibu-ibu mulai bisik-bisik, ini kayaknya istrinya nggak ada nih ya. Apa ini cerai? Gitulah kurang lebih. Tapi nggak di gereja ini ya, di sana saja ya yang terjadi begitu. Ngomong punya ngomong, pasti anaknya begini, anaknya nakal, anaknya. Lalu bapaknya masuk kepala sekolah, lalu keluar. Anehnya bapak ini waktu keluar sambil tersenyum. Dan itu membuat ibu-ibu menjadi tergelitik, kok aneh tersenyum. Lalu dia tanya, Pak, kenapa dipanggil di kepala sekolah? Lalu papanya bilang gini, anak saya dapat nilai 5. Loh, nilainya 5 kan jelek, betul. Kok Bapak tersenyum? Karena dulu 3 nilainya. Jelek juga sih. Tapi saya bilang sama anak saya begini, nak, puji Tuhan ya, kamu sudah melakukan sesuatu sehingga dari 3 jadi 5. 5 tetap merah sih, tetap merah, tetap jelek. Tapi paling tidak dari 3 ke 5 ada usaha dari anak ini dan si bapak mengapresiasi. Bukankah demikian yang Tuhan lakukan kepada kita, saudara sekalian? Tapi seringkali kita tidak mau submit. Kita menempatkan ego kita menempatkan keinginan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan izinkan untuk kita ini mengalami dan memikirkan apa sih yang penting di dalam hidup ini. Selama tidak ada penundukan diri kepada Tuhan, selama itulah tidak akan pernah mungkin ada penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Tak mungkin. Di dalam Bilangan pasal 12, 21, kalau Bapak Ibu nanti melihat sedikit, itu adalah sebuah kisah ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalimatnya seperti ini, ayat yang kelima, 21 ayat 5, Bilangan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Di sini tidak ada roti, di sini tidak ada air, yang ada hanya makanan hambar yang kami sangat muak. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Anda ingat kisah ini ya? Mereka bersungut-sungut. Apakah tidak ada makanan? Ada, Tuhan pelihara kok. Tapi seakan-akan bangsa Israel ingin mencari kenyamanan dalam hidup. Begitu masuk dalam bentuk kenyamanan, harusnya ada ini Tuhan, harusnya ada itu Tuhan. Seperti yang kami dahulu di bangsa Mesir. What? Dan yang lebih menarik, kisah ini dikutip oleh siapa? Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3:13, ketika bicara kepada Nikodemus. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, how come I can be born again? Bagaimana mungkin aku bisa lahir kembali? Aku sudah tua. Kalimat ini diterjemahkan oleh D.A. Carson, adalah sebuah kalimat yang ingin berdebat kepada Yesus. Lalu Yesus mengutip bangsa Israel, dikatakan,
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tipologi, gambaran di bilangan pasal 21. Bangsa Israel akan mati kalau tidak melihat ular yang dibuat oleh Musa. Fokus kepada ular tersebut. Dan Yesus kembali mengutip bagian ini berbicara kepada Nikodemus, seorang rabi yang pintar yang ingin berdiskusi. Yesus ingin mengajarkan kepada Nikodemus, hai Nikodemus, seberapa pintarnya dirimu sebelum engkau menundukkan dirimu. Fokus kepada anak manusia akan ditinggikan. Seberapa pintar dirimu tak akan membuat engkau menyembah Allah yang benar. Well, this is it. Apa yang menjadi penghalang kita Bapak Ibu hari ini? Karena penundukan diri dinyatakan dengan melepaskan apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan Allah yang kita kenal. Dan saya mengulang quotation ini, melepaskan bukan berarti kehilangan. Kalau Anda sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yaitu Yesus. Selama Anda menggenggam erat, apa yang Anda pikir itu adalah sesuatu yang membuat saya senang dan bahagia. Tidak akan pernah ada penyembahan di dalam hatiku. Dan pagi ini, hari ini, Tuhan meminta kita melepaskan apa itu mimpi kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, ambisi kita. Taruh, buka tanganmu tanpa menggenggam apapun. Dan berkata, aku di sini Tuhan. Aku ingin menyembah Engkau dengan segenap jiwaku dan hatiku. Di sini aku Tuhan, aku tak punya apapun yang bisa kubanggakan. Aku hanya fokus kepada Kristus yang adalah Tuhan. Di dalam Kejadian manusia berdosa, ketika Allah mengetahui bahwa pada waktu itu manusia akan mati ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. William Van Gemeren mengatakan sebuah komentar yang sangat menarik, menyebabkan mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi bijak tanpa belajar melakukan kehendak Allah. Dengan memakan buah dari pohon itu, laki dan perempuan berpikir mereka bisa mencapai pengetahuan yang komprehensif dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini ujian di tengah COVID-19 ini sepertinya ujian yang mau gak mau kita kerjakan sih. Anda tahu ya? Ya, seperti guru mengatakan di dalam kelas, ya, kalau bel berbunyi, selesai tidak selesai, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Suatu kali bel kita berbunyi Bapak Ibu sekalian. Anda tahu belnya? Ya akan ada datang malam kan, tidak ada seorang pun yang bekerja, alias kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika meninggalkan dunia ini, selesai nggak selesai, kumpulkan tugasnya. Dan hari ini Tuhan memberikan sebuah ujian buat kita untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena pujian tanpa sebuah ujian gak ada artinya. Karena pujian yang sesungguhnya adalah bukti dari iman yang tahan uji. Penyembahan yang sejati dimulai dari pengakuan akan Injil Kristus sebagai satu-satunya dasar dan sumber kekuatan untuk menyembah Allah. Tanpa Kristus yang menopang hati kita, tanpa Kristus yang menjadi juru selamat, tanpa Kristus yang menjadi fondasi, fokus di dalam hidup kita, semua penyembahan apapun, seberapa luar biasanya puasamu, seberapa luar biasanya engkau menyanyi, seberapa banyaknya lagu yang kita ciptakan, seberapa banyaknya ayat yang kita baca setiap hari, tak akan punya arti apapun sebelum Injil Kristus menjadi dasar dan sumber kekuatan untuk menyembah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin Anda berpikir gini, aku gak ada sesuatu kok yang menghalangi kita. Tapi coba tanya pelan-pelan sambil berkata kepada Allah Roh Kudus selidiki hatiku. Apakah yang sebenarnya membuat saya ini terus hidup di dalam dosa? Hidup terus di dalam kenyamanan? Hidup terus menggunakan gadget dengan tidak bertanggung jawab. Mungkinkah itu salah satu yang menghalangi saya untuk menyembah Dia? Poin yang kedua, yang terakhir, adalah penyangkalan diri. Mari kita melihat ayat yang ke-16. Ulangan pasal 10 ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu sunatlah
hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya, kalau dikatakan di dalam konteks bagian ini, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, mungkin Anda berpikir ini bicara tentang tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukan Bapak Ibu sekalian, karena di dalam Kolose 2 ayat 11, terjemahan kata yang sama yang menjelaskan kata sunat, dipahami oleh Rasul Paulus dengan demikian gemilang. Di dalam Kolose 2 ayat 11, di dalam Dia, dalam Yesus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia menunjuk kepada kitab Ulangan. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini bicara apa? Ini bukan sekedar orang jahat jadi baik, bukan. Ini bicara tentang identitas hidup yang baru di dalam Dia. Dan saya mendapatkan sebuah pesan ayat ini sangat kuat mengatakan selama kita tidak menyangkal diri, tak mungkin kita bisa mengiring Kristus. Selama kita tidak memikul salib, tak mungkin kita bisa mengiring Yesus sungguh-sungguh. Bagian ini memberikan sebuah kita gambaran bahwa sesungguhnya ini bukan hanya sekedar melepaskan diri dari dosa, tapi melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan, Ulangan ini mengulang kembali, mengingatkan kembali tentang siapa dirinya, yaitu mempersaksikan tentang siapa Yehova. Menyatakan tentang kebesaran Allah Yehova di tengah-tengah kehadiran bangsa Israel. Dengan 10 tulah yang dinyatakan, luar biasa. Allah menyatakan ini bukan hanya sekedar supaya Firaun itu kemudian melepaskan bangsa Israel, bukan. Ini pertempuran antara Allah. Maka kalau kita melihat kenapa ada katak, kenapa ada darah? Itu semuanya gambaran tentang manifestasi Allah yang dipercaya oleh Mesir. Ada dewa katak di sana dan lain sebagainya. Maka ini pertempuran tentang Allah dan Firaun harus tunduk kepada Yehova pada saat itu. Dan Allah yang besar ini, sunatlah hatimu menjadi identitas yang baru mempersaksikan siapa Allah yang besar itu. Dan bukankah ini yang Yesus lakukan? Lukas 22 ayat 41-42. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka. Sepelempar batu jaraknya lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Cawan itu bukan bicara tentang pecutan, hinaan, sindiran dan lain sebagainya, bukan. Tapi waktu Yesus berdoa dia gemetar, dia gentar. Kenapa? Bukan karena penderitaan fisik yang akan dialami saudara sekalian. Tetapi dia tahu pada suatu kali ketika dia di atas kayu salib, dia akan berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu membuat dia gentar karena dosa yang harus dipikul di pundaknya. Dia menjalankan misi yang tidak mudah di tengah-tengah hidup yang sulit. Tapi dia tetap menjalankan kehendak-Mu yang jadi, ya Bapa, jangan kehendak-Ku. Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya sedang dipertontonkan, penyangkalan diri ketika kehidupan yang sulit, sangkali diri dan melakukan meresponi panggilan Tuhan di tengah situasi yang sulit. Jangan ngomong gini sama Tuhan, Tuhan setelah COVID selesai saya akan kembali melayani. No. Setelah COVID selesai saya akan menjadi ayah yang lebih baik. Kalau engkau memperbaiki bisnismu akan menjadi orang yang lebih baik. Bukan, justru dalam kondisi yang sulit seperti ini Tuhan meminta kita menyangkal diri. Ingat, hidupmu bukan hidupmu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Berapa banyak dari kita hari ini beribadah? Tapi ibadah bukan hanya 1 jam selesai, saudara sekalian. Justru ibadah yang sejati dimulai setelah kita selesai menonton tayangan ini. Apa komitmen yang akan kita pakai, yang kita gunakan, apa yang kita lakukan sebagai ayah, panggilan kita sebagai ayah yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan sebagai mama di tengah-tengah keluarga kita, apa yang kita harus lakukan sebagai anak, apa yang harus dilakukan sebagai gereja. Ayo dukung kita hidup bersama-sama di dalam gereja Tuhan, karena gereja bukan tentang gedung, gereja adalah tentang aku dan engkau. Setiap Senin malam ada doa malam, yuk gabung. Bukan hanya sekedar karena ada permohonan lalu aku berdoa, bukan. Tapi doa adalah relasi.
relasi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini kesempatan yang baik aku ketemu dengan saudara-saudara seimanku walaupun melalui virtual. Tidak bisa Pak kalau Senin malam, ya sudah datang hari Jumat ada eksposisi Alkitab. Mungkin datang lagi dalam pelayanan sekolah minggu yang lain sebagainya. Ayo melayani Tuhan, hidup, bergabung, bersaksi. Memang betul harus menyangkal diri, tapi Pak, kondisiku tidak lebih baik hari ini. Yes. Apakah Yesus kondisinya semakin baik? Tidak. Tapi dia memberikan sebuah panggilan kepada kita. Hidup menyembah Tuhan yang sesungguhnya adalah menyangkal diri. Dukunglah hamba-hamba Tuhan dan majelis yang berdoa hari ini. Sedang memutuskan pergumulan yang sulit. Kapan akan dilakukan perjamuan kudus? Kapan ada ibadah onsite? Kapan jemaat Tuhan akan dilakukan baptisan, CD? Tidak mudah saudara sekalian untuk kita mengambil keputusan, belum lagi yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Ayo bawa kami semua sebagai sebuah gereja. Jangan hanya menunggu waktu kondisiku baik lalu aku mulai melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Menyembah Tuhan yang sesungguhnya dimulai dari penyangkalan diri. Karena tak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan tanpa penyangkalan diri. Di akhir khotbah ini, saya pernah cerita William Borden. Tapi saya akan coba ulangi lagi ya. Ini kisahnya menginspirasi sekali. Saudara sekalian, William Borden lahir dari keluarga yang berada, bahkan bukan berada, tapi termasuk konglomerat. Dia sekolah di Yale University. Dalam perjalanan hidupnya Tuhan menarik dia. Dengan kasih yang ajaib. Dia kemudian bertobat. Dengan semangat yang berkobar-kobar, dia tidak hanya ingin mengenal Tuhan, tetapi dia ingin menjadi misionaris, saudara sekalian. Anda tentu masih ingat kisahnya. Dia ketemu dengan papanya, dia bilang, "Pak, aku mau jadi misionaris." Lalu papanya tidak setuju. Dia ngomong, melayani Tuhan tidak perlu jadi misionaris, bukan? Ada pekerjaan yang Anda bisa lakukan, Anda orang yang cerdas, pintar. Anda punya kesempatan untuk sekolah lebih lanjut. Ayo melayani Tuhan. Tapi William Borden merasakan enggak, hidup saya dipanggil untuk memberitakan Injil, menjadi misionaris. Akhirnya papanya tidak lagi bisa menghalangi dia. Dia pakai teman-temannya untuk ngomong kepada William, tapi William tetap bersikuku dan dia masuk ke Princeton, seminari Alkitab. Panggilannya semakin kuat ketika dia belajar akan firman Tuhan. Dan di akhir dari studinya, dia kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah suku. Suku ini adalah suku yang mana banyak orang yang seperti kita di Indonesia, tapi tinggalnya tuh di China, kurang lebih begitu, sebuah suku tinggal di China. Temannya sudah bicara dan ngomong, "Borden, kamu gak salah ya mengambil pilihan ini." Tapi dia bilang enggak, ini udah pasti sih. Ini perjalanan jauh loh, kamu harus mengarungi sebuah kapal dan cukup lama. Dan William Borden tetap melakukan, saudara sekalian. Dia tetap melakukan. Dia pergi sebuah kapal dan sebelum ke China, dia harus mampir sebuah tempat di Mesir. Dalam perjalanan itulah sebuah berita sampai ke rumah orang tuanya dan mengatakan bahwa William Borden terkena virus meningitis. Well, tak lama kemudian dia meninggal dunia. Dibawa pulang ke kampung halaman. Di kampung halamannya itu Pak Pendeta memimpin kebaktian penguburan. Dia mengambil sebuah Alkitab. Dan dia berkata kepada semua sidang perkabungan, yang saya pegang adalah Alkitab William Borden. Dia membuka Alkitabnya dan mengambil sebuah ayat yang dibacakan, dan di sana ada sebuah tulisan, "No reserve." No reserve.
Tidak ada lagi panggilan satu-satunya. Dan ketika dia berargumentasi dengan papanya, dia tetap bersikuku. Teman-temannya bilang jangan pergi. Tapi dia bilang no retreat. Nggak mundur, maju terus. Dan sebelum dia meninggalkan dunia ini dan meninggal, dia sempat membaca Alkitab. Dan menuliskan di sebuah ayat firman Tuhan. Dan mengatakan no regret. Tidak ada penyesalan. Dan seketika itu juga setelah kebaktian perkabungan selesai, beberapa sekelompok pemuda datang menghampiri William Borden, Pak Pendeta, dan berkata kepada Pak Pendeta, kami mau meneruskan apa yang William Borden akan kerjakan. Kami akan berangkat ke China. Dan believe it or not, hari ini, today, banyak orang yang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bukan dalam sebuah musim kehidupan yang baik memang hari ini. Tapi percayakah Anda bahwa Allah terus bekerja di dalam hidup aku dan engkau. Dan saat dia bekerja tidak ada yang bisa menutup pintu. Tidak ada yang bisa menutup pintu. Pertanyaannya hari ini, kalau engkau menyembah Allah yang dikenal, yang engkau kenal sebagai Kristus Tuhan, yang mau mati menebus dosaku dan dosamu. Pertanyaannya, apa balasmu bagi dia? Dengan apa aku balas cinta kasihnya? Selain dengan memenuhi, meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami